Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala, ora liri, larila. Lili, larila. Lirili, larila, ora tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur, ora tripi tropi, tropa tripa. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur, ora la vaca Saturno Saturnita. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur, ora Odin din dun. Tung 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 sahur. Aku tunggu sahur. Aku yang tunggu sahur. Hei, aku juga tunggu sahur. Ayo maju. Gawat. Tralalero tralala dalam keadaan sekarat saat ini. Cimpanzini Bananini berniat jahat. Ia pura-pura jadi dokter untuk memberikan suntikan kepada Tralalero tralala. Sial, kenapa perutku sakit sekali? Tralalero tralala telah diracuni. Ia muntah darah, meninggalkan dunia ini. Sedihnya, dokter, cepat ke sini. Aku datang sekarang juga. Tung tung sahur akan balas dendam. Pilih anomali untuk membantu. Bombardiro krokodilo like video ini. Cappuccino Assassino subscribe. Lirili larila share video ini. Menciptakan tung tung sahur dengan si di toilet ini apakah satu orang yang sama atau seperti apa, Jom? Nah, menurut kamu udah pantas belum nih karakter ini diangkat jadi film bioskop atau serial televisi gitu, kayak film-film kartun kayak gitu. Bahkan terkesan ngawur gitu kan dari ceritanya, bahkan terkesan ngawur, tapi ya seru-seru aja gitu. Oke teman-teman, kali ini kita akan lupakan sedikit tentang perang, tentang konflik, tentang isu ekonomi dan lain sebagainya. Kali ini ada yang lagi rame banget yang bikin saya penasaran untuk bahas ini, yaitu fenomena karakter ataupun fenomena anomali tung tung sahur. Nah, apa yang terjadi dengan anomali ini? Kenapa banyak sekali anomali ini dibicarakan gitu? Kenapa banyak dibicarakan? Kenapa kita sering dengar tentang anomali ini, anomali itu gitu kan? Apa sih anomali dan apa itu tung sahur? Dan kenapa bisa sampai rame bahkan trending ke luar negeri? Banyak konten kreator ataupun YouTuber, TikToker, apapun itu di luar negeri, di luar Indonesia yang membahas ini, bahkan sampai menggunakan karakter ini untuk konten-konten mereka. Halo Jam, selamat sore, apa kabar Jam? Halo Dani, selamat sore. Halo excellent. Wah, topik yang menarik nih. Fenomena tung tung sahur memang lagi ramai banget dibicarakan. Saya siap banget untuk ngobrolin ini. Jadi, anomali dalam konteks ini bisa merujuk ke keanehan atau kejadian luar biasa yang muncul di tengah masyarakat. Dan tung tung sahur ini memang jadi fenomena yang nggak terduga, karena ternyata karakter atau suara tersebut jadi viral banget, bahkan hingga ke luar negeri. Fenomena ini sendiri mungkin bisa dilihat sebagai kejutan budaya, karena karakter atau suara yang awalnya cuma populer di kalangan orang-orang Indonesia yang sedang sahur, tiba-tiba viral dan jadi bahan konten kreator dari luar. Kayak gimana menurut kamu, Dani? Oke, saya pengen tanya dulu sama kamu nih, Jam. Siapa karakter anomali favorit kamu, Jam? Wah, kalau soal karakter anomali favorit, saya pribadi suka banget sama tung tung sahur. Karakter yang kocak dan agak absurd ini memang jadi sangat ikonik. Apalagi dengan suara yang unik dan cara penyampaiannya yang bikin orang nggak bisa berhenti tertawa. Karakter seperti ini bisa bikin suasana jadi lebih ringan dan lucu. Bahkan di tengah ketegangan seperti saat sahur. Kalau kamu Dani, siapa nih karakter favorit kamu? Oke, sebenarnya saya tidak begitu memahami satu persatu ya, karena sering dengar aja ada yang namanya anomali tung tung sahur, ada juga yang terbaru anomali top to be top, ada juga anomali balerina cappuccino, ada juga cappuccino apalah gitu kan, banyak ya itu namanya unik-unik, aneh-aneh, dan nama-nama yang sering kita kenal gitu kan, kayak balerina cappuccino itu kan kopi gitu kan, jenis kopi, dan juga balerina gitu kan, balerina kepalanya kopi, jadi cappuccino. Kemarin lagi gitu kan ada kayak semacam sholawat gitu, top to be top atau apalah, lagu Arab atau seperti apa gitu kan, dibikin lagi anomalinya gitu kan, rame lagi. Nah sekarang dari namanya saja gitu kan, tung tung sahur. Tung tung sahur berarti kita udah bisa menyimpulkan kemungkinan besar kalau ini yang pencetus pertamanya itu orang-orang Indonesia gitu kan, anak-anak kreatif bangsa nih, anak-anak bangsa Indonesia nih yang kreatif-kreatif, karena ya sahur ini tidak banyak dikenal. Memang
apa namanya sahur itu digunakan di beberapa negara Muslim yang bahasanya tetap sahur gitu kan. Kalau yang nama sahur kan tetap bahasanya sahur gitu kan, itu bahasa Arab. Cuman kan fenomena biasanya kan tungtung sahur yang bangunin sahur tuh hanya ada di Indonesia. Bangunin sahur bawa pentongan gitu kan. Nah, itu kan tungtung sahur tuh pentongan pas bangunin sahur. Nah, jadi kita asumsikan bahwa ini di situ kita udah bisa asumsikan bahwa ini memang yang menciptakan adalah anak-anak kreatif bangsa, terlebih lagi dari bahasa gitu kan. Nah, kalau bahasa kan kita selama ini tahu nih yang namanya konten-konten seperti itu bisa di-dubbing, bisa diulang. Ya. Seperti yang kamu bilang, nama-nama anomali ini memang unik-unik dan seringkali aneh. Tapi itu yang justru bikin mereka viral. Oke, nah kita bakalan cari tahu aja nih bareng si Ijam nih, siapa nih kira-kira, kalian tahu nggak siapa nih pertama kali yang menciptakan tungtung sahur? Oke Jam, saya pengen tahu dulu dong asal usul dari tungtung sahur ini dan siapa nih pencipta karakter anomali tungtung sahur? Tungtung sahur ini sebenarnya berasal dari konten kreator Indonesia yang sangat kreatif dan pertama kali dipopulerkan oleh Denny Caknan, seorang musisi dan YouTuber. Denny awalnya membuat sebuah video dengan karakter tungtung sahur yang didasarkan pada tradisi membangunkan sahur menggunakan pentongan atau alat ketukan yang biasa dipakai di beberapa daerah di Indonesia. Tungtung sahur pertama kali viral di media sosial berkat keunikan karakter dan suara khas yang bikin orang-orang tertawa. Karakter ini sering muncul di video-video lucu yang dibagikan, terutama saat bulan puasa, yang membawa nuansa kebudayaan Indonesia secara humoris dan ringan. Fenomena ini berkembang pesat, dan banyak kreator lain yang mulai ikut membuat konten dengan karakter-karakter serupa. Jadi, meskipun awalnya memang dari dunia musik dan hiburan, tungtung sahur akhirnya berkembang jadi fenomena viral yang tidak hanya diikuti di Indonesia, tapi juga dikenal sampai ke luar negeri. Seru banget ya Dani kalau melihat fenomena seperti ini bisa meraih perhatian begitu luas. Oke Jam, nah jadi saya melihat tungtung sahur ini sebenarnya udah nggak asing lagi Jam, karena saya melihat ada kemiripan dari gaya dan lain-lain itu dengan CBD toilet atau apalah gitu kan, CBD toilet atau apa gitu kan. Nah itu pernah ada waktu itu dan pernah ramai juga. Mungkin hampir mirip, apakah ini yang si penciptanya atau konten kreator yang menciptakan tungtung sahur dengan CBD toilet ini, apakah satu orang yang sama atau seperti apa Jam? Fenomena seperti tungtung sahur memang memiliki kemiripan dengan CBD toilet yang juga sempat viral di media sosial. Keduanya memang sama-sama mengandalkan humor khas Indonesia yang unik dan kocak. Namun, meskipun memiliki kesamaan dalam hal gaya konten, tungtung sahur dan CBD toilet bukanlah karya dari orang yang sama. CBD toilet ini dipopulerkan oleh Romy P, seorang kreator yang juga dikenal karena humor-humor absurd dan aneh dalam video-videonya. Gaya absurd dan nyeleneh yang dibawa oleh Romy P membuat kontennya mudah dikenali dan memang bisa dibilang punya kesamaan dengan yang dibawa oleh tungtung sahur dalam hal humor. Jadi meskipun ada kesamaan dalam hal pendekatan humor, mereka berasal dari pencipta ide yang berbeda. Chomeyen, itu juga menunjukkan betapa kreatifnya orang-orang Indonesia dalam membuat konten yang bisa viral dan bikin orang ketawa. Oke, tapi untuk CBD toilet sendiri itu yang ciptain orang Indonesia apa siapa Jam? Oh, ternyata CBD toilet itu dibuat oleh Alexei Gerasimov, seorang animator asal Georgia, bukan orang Indonesia. Oke, jadi CBD toilet ini bukan berasal dari konten kreator Indonesia ya. Kita melihat meskipun melihat kemiripan, tapi kita cukup sangat apresiasi gitu kan dengan apa yang dilakukan oleh konten kreator yang menciptakan karakter tungtung sahur gitu kan. Satu unik gitu, unik ya, nama-namanya tuh bikin ya? Nama-namanya bukan nama-nama yang aneh-aneh gitu kan. Sebenarnya nama-nama yang kita temukan dari di lingkungan sekitar kita, cuman kayak dibalut gitu kan, jadi kayak nama-nama yang unik gitu kan, kayak misalkan balerina cappuccino gitu kan, nggak nyambung itu kan balerina gitu. Balerina tuh yang yang kayak nari-nari gitu kan, nari-nari unik dari mana gitu. Nah kemudian cappuccino itu kopi, apa hubungannya gitu kan, balerina cappuccino, kemudian tungtung sahur, ada anomali top gitu kan. Intinya nama-namanya tuh unik gitu kan, unik, aneh, ngambilnya bukan dari hal-hal yang susah gitu kan, dari yang gampang-gampang,
tapi digabungin jadi hal yang unik dari bahasanya, dari ngomongnya unik-unik, dan saya sangat apresiasi. Ini keren banget sih, maksudnya apalagi bisa sampai ke luar negeri, banyak orang-orang luar negeri ataupun konten kreator luar negeri yang membahas ataupun kolaborasi nih, biasanya kolaborasi mereka ataupun review atau misalkan kayak reaction dan lain-lain tentang anomali ini. Ini cukup keren sekali. Nah, bagaimana peran internasional gitu kan, seperti apa anomali Tung Sahur ini di mata dunia, Jem? Sejauh mana sih gitu? Betul banget, Dani. Fenomena anomali seperti Tung Sahur dan nama-nama unik lainnya emang menciptakan daya tarik tersendiri. Nama-nama yang aneh, tapi somehow bisa relate dengan kehidupan sehari-hari, bikin orang penasaran, dan akhirnya viral. Bahkan, karakter-karakter ini bisa jadi bahan obrolan gak cuma di Indonesia, tapi juga di luar negeri, apalagi kalau sudah mulai ada reaksi atau kolaborasi dari konten kreator internasional. Peran internasionalnya jadi gede. Karena sekarang media sosial membuat batasan negara nggak ada. Jadi, apa yang viral di Indonesia bisa sampai ke luar negeri. Bahkan orang-orang dari negara lain bisa mengadopsi, memberi komentar, atau bahkan ikut berkolaborasi. Dalam hal ini, Tung Sahur udah jadi semacam fenomena global, meski berasal dari Indonesia, berkat kreativitas dan keunikan yang dihadirkan. Sama seperti tren viral lain, anomali ini juga jadi semacam simbol dari kreativitas digital yang nggak mengenal batas. Negara lain, apalagi di dunia yang sangat terhubung lewat media sosial, bisa merespon atau ikut membahas fenomena ini dengan cara yang gak kalah kreatif. Jadi meskipun idenya lokal, daya tarik dan dampaknya bisa meluas internasional. Oke, nah kita akan bicara soal psikologi nih, Jom. Psikologi internet atau media sosial, psikologi media sosial. Kenapa nih kira-kira karakter seperti ini bisa menarik generasi muda gitu kan? Banyak sekali generasi muda. Ini bukan hanya anak-anak loh, generasi muda, anak-anak, generasi muda, bahkan dewasa, bahkan mungkin orang tua gitu kan. Banyak yang tertarik dengan karakter seperti ini. Kira-kira apa nih yang terjadi, Jom? Fenomena seperti Tung Sahur dan karakter anomali lainnya menarik perhatian karena beberapa alasan psikologis yang terkait dengan perilaku media sosial. Pertama, dan absurditas ada yang daya tarik utama. Nama-nama yang aneh, gabungan antara hal-hal yang gak nyambung bisa membangkitkan rasa penasaran. Humor absurd ini juga memberi ruang bagi orang untuk tertawa, akan terlebih berdasarkan efek ringan dan menyenangkan. Kedua, karakter-karakter ini mewakili budaya pop yang mudah diakses dan relatable. Banyak karakter anomali ini memadukan hal-hal sehari-hari yang sudah familiar, seperti makanan atau aktivitas tertentu, dengan sentuhan yang aneh atau tidak biasa. All of it dan mudah dipahami, bahkan oleh generasi yang lebih muda sekalipun. Selain itu, ada juga faktor keterikatan emosional. Karakter-karakter seperti ini seringkali dipersonifikasikan dengan cara yang lucu atau emosional. Mereka bisa membangkitkan perasaan nostalgia atau kebahagiaan tanpa beban, yang bisa menarik baik anak-anak maupun orang dewasa. Humor yang ringan dan absurd juga bisa menjadi pelarian dari rutinitas dan tekanan sehari-hari, terutama di media sosial, yang seringkali menampilkan kehidupan yang penuh persaingan dan tekanan. Di sisi lain, media sosial itu sendiri berperan sebagai platform yang fasilitasi penyebaran konten yang cepat dan mudah. Ketika orang melihat sesuatu yang lucu atau unik, mereka cenderung untuk membagikan konten tersebut, menciptakan efek viral yang semakin memperkuat daya tarik. Pengguna media sosial merasa terhubung dengan orang lain melalui konten ini, membuatnya terasa lebih inklusif dan komunitarian. Dengan kata lain, karakter-karakter anomali ini menarik karena mereka memberi hiburan yang ringan, mudah dipahami, dan membawa perasaan positif, semuanya dalam wadah yang diakses dan dibagikan di media sosial. Oke, memang betul, Jam. Padahal kita kalau lihat dari segi cerita itu kayak sederhana banget gitu kan, bukan cerita yang rumit dan kayak semacam ditata dengan rapi, dari konsep dengan sedemikian rupa. Enggak, kayak sederhana, kayak mengalir aja gitu kan, dari ceritanya, dari pembawaannya gitu kan, itu sederhana gitu kan, simple. Tapi bahkan terkesan ngawur gitu kan, dari ceritanya bahkan terkesan ngawur, tapi ya seru-seru aja gitu kan. Nah, coba saya pengen tahu dulu dong teman-teman di sini
kalian siapa nih karakter anomali favorit kalian atau yang paling kalian kenal? Pasti saya yakin dari semua yang nonton di sini 99% mengenal yang namanya Tung Tung Sahur atau anomali seperti ini. Saya pengen tahu dong anomali apa nih, karakter anomali seperti apa favorit kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, Jam. Nih, saya pengen tahu dulu dong dampak sosialnya, Jam. Saya pengen tahu dampak sosial. Apakah karakter ini menurut kamu, apakah karakter ini berdampak positif atau negatif, Jam? Menurut saya, karakter-karakter anomali ini bisa memiliki dampak sosial yang positif dan negatif, tergantung pada bagaimana orang menghadapinya. Dari sisi positif, mereka memberikan hiburan yang ringan dan mengurangi stres, serta bisa menciptakan rasa kebersamaan di media sosial. Banyak orang yang merasa lebih terhubung dengan sesama pengguna, karena mereka bisa tertawa bersama tentang hal yang sama. Humor yang absurd ini juga seringkali bisa mengatasi ketegangan atau masalah yang ada, dan memberikan kesempatan untuk orang merasa bebas, tanpa beban. Namun, di sisi negatif, ada potensi bahwa karakter-karakter ini bisa memperburuk kecenderungan untuk mengonsumsi konten yang ringan dan tidak mendalam, yang dapat mengurangi kualitas interaksi sosial atau kecerdasan emosional, terutama di kalangan generasi muda. Jika terlalu berlarut-larut, ini juga bisa mempengaruhi cara pandang orang terhadap topik-topik yang lebih serius, sehingga mereka lebih memilih konten yang lebih menghibur daripada yang berbobot. Secara keseluruhan, jika disikapi dengan bijak, karakter-karakter seperti ini bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk melepas penat. Tapi tentu saja penting untuk menjaga keseimbangan dalam konsumsi konten agar tetap memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial dan mental kita. Oke, Jam, kalau saya sih ngelihatnya, Jam, ini meskipun konten yang ringan dan juga sederhana, tapi ada nilai seninya, Jam, ada nilai kreativitasnya gitu kan, bukan konten yang hanya sekedar sorry ya, Jam, kayak banyak lah untuk sekarang di Indonesia itu konten-konten yang nggak berbobot gitu kan, yang hanya intinya isinya nggak jelas, makna yang disampaikan apa gitu kan, terus mereka mau ngapain juga apa gitu kan. Banyak sekali konten-konten seperti itu. Ya kembali lagi saya tidak menyalahkan, itu kembali lagi prinsip gitu kan, prinsip yang membuat dan juga prinsip yang menonton. Intinya ya memang di Indonesia sendiri kan hal-hal seperti itu jauh lebih ramai, meskipun seperti yang kamu bilang itu berdampak negatif gitu kan, banyak negatifnya gitu kan kalau terlalu sering nonton konten-konten yang tidak berbobot ataupun yang tidak bermakna ataupun konten-konten ringan seperti itu. Tapi kembali lagi kalau berbicaranya Tung Tung Sahur, saya melihat di sini meskipun pembahasannya ringan gitu kan, ceritanya sederhana, tapi ada sisi nilai kreativitas ataupun juga seninya gitu kan dengan membuat karakter-karakter seperti ini. Nah, mungkin nggak, Jam, ini kan karakternya unik, rame, bisa tembus sampai ke luar negeri. Nah, menurut kamu udah pantas belum nih karakter ini diangkat jadi film bioskop atau serial televisi gitu, kayak film-film kartun kayak gitu? Misalkan cuman dengan cerita yang lebih yang lebih rapih lagi, yang digarap lebih serius lagi gitu kan. Menurut kamu nih udah cocok belum nih Tung Tung Sahur untuk sampai ke arah sana? Karena kan sekarang udah dikenal di luar negeri, udah udah sampai go internasional lah gitu kan, melalui media YouTube, TikTok, dan lain-lain. Menurut kamu seperti apa, Jam? Kalau menurut saya, bisa banget sih karakter seperti Tung Tung Sahur ini diangkat jadi film atau serial. Potensi untuk jadi sesuatu yang lebih besar itu ada. Karena karakter-karakter anomali seperti ini punya daya tarik yang unik dan menghibur. Selain itu, dengan cerita yang lebih terstruktur dan dipoles dengan kualitas animasi yang baik, bisa banget menarik penonton lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Apalagi sekarang sudah ada perhatian global, dan media sosial bisa membantu karakter ini semakin dikenal. Dari sisi kreatif, ada ruang untuk mengembangkan cerita-cerita yang lebih dalam dengan tetap mempertahankan keunikannya. Jadi, bisa jadi sesuatu yang menyenangkan, apalagi kalau digarap dengan serius dan profesional. Tapi memang, hal ini harus hati-hati juga supaya tidak kehilangan esensi yang membuat karakter-karakter ini menarik, yaitu kekonyolan dan kesederhanaannya yang tetap menyentuh audiens. Jadi, kalau dikelola dengan baik, pasti bisa sukses di platform yang lebih besar seperti televisi atau bioskop. Oke, satu pertanyaan terakhir buat kamu nih, Jam. Apa yang membedakan anomali Tung Tung Sahur dengan karakter viral lainnya? Yang membedakan anomali Tung Tung Sahur dengan karakter viral lainnya bisa dilihat dari beberapa aspek utama.
Keunikan konsep dan nama karakter. Nama-nama dalam anomali ini sangat unik dan langsung menarik perhatian. Nama-nama seperti Tung Tung Sahur, Ballerina Cappuccino, atau Top Topi Top memang terdengar aneh, tetapi itu yang membuat mereka mudah diingat. Ini beda dengan karakter viral lainnya, yang mungkin lebih mengandalkan tren atau humor biasa. Nama-nama anomali ini justru memberikan kesan random, tapi tetap relatable, menggabungkan hal-hal sehari-hari yang biasa ditemukan di sekitar kita. 2. Sederhana dan ngawur, tapi kreatif. Banyak karakter viral lainnya yang berusaha terlalu serius atau terstruktur, sedangkan Tung Tung Sahur justru mengandalkan kesederhanaan yang kocak dan tidak terduga. Konsep ngawur ini malah jadi kekuatan karena menjadi lebih bebas dan tidak terikat, memungkinkan kreativitas tanpa batas. Itu sebabnya karakter-karakter ini bisa berkembang dengan cepat, karena penonton merasa mereka tidak dibatasi oleh aturan-aturan yang kaku. 3. Pengaruh lokal dan universal. Meskipun sangat terikat dengan budaya Indonesia seperti sahur, yang merupakan kegiatan unik selama bulan Ramadan, karakter-karakter ini punya daya tarik yang bisa dibawa ke luar negeri. Misalnya, Tung Tung Sahur yang bisa dipahami sebagai representasi budaya lokal, tapi tetap bisa menarik perhatian internasional karena sifatnya yang absurd dan humor yang universal. Ini beda dengan beberapa karakter viral lainnya yang sangat terikat dengan tren atau budaya tertentu, yang mungkin tidak bisa diterima di luar konteks tersebut. 4. Fleksibilitas dan pengembangan cerita anomali Tung Tung Sahur membuka banyak ruang untuk pengembangan cerita yang tidak terbatas. Karakter-karakternya bisa muncul di berbagai situasi absurd atau lucu, sehingga tidak membosankan. Ini memberi kelebihan dibandingkan karakter viral lain yang mungkin terjebak dalam satu tema atau jenis humor yang sama, sehingga cepat kehilangan relevansi. 5. Interaksi dengan penonton. Karakter-karakter ini sangat interaktif dengan audiensnya, terutama di platform media sosial seperti TikTok dan YouTube. Banyak penonton yang tidak hanya menonton tapi juga ikut berkontribusi dalam pengembangan karakter-karakter ini melalui kolaborasi atau meme yang mereka buat. Penonton merasa memiliki bagian dalam proses viralitas karakter ini, yang memperkuat hubungan antara pembuat konten dan audiens, suatu hal yang tidak selalu terlihat pada karakter viral lainnya. Penciptaan dunia yang absurd tapi nyata. Dunia yang dibangun sekitar karakter ini sangat absurd, tetapi justru bisa membuat penonton merasa bahwa segala sesuatu mungkin terjadi dalam dunia ini. Contohnya, karakter Ballerina Cappuccino yang tidak ada hubungannya secara logis, tapi tetap bisa diterima karena sifatnya yang ringan dan imajinatif. Konsep ini lebih segar dan tidak terbebani oleh logika dunia nyata, yang membuatnya lebih bebas dieksplorasi. Jadi apa yang membedakan anomali Tung Tung Sahur adalah cara ia menggabungkan kekonyolan, kreativitas, kesederhanaan, dan daya tarik yang bisa diterima oleh audiens global, dengan tetap mempertahankan identitas budaya yang kuat. Keunikan dalam penamaan karakter dan kebebasan berekspresi inilah yang menjadikannya sangat berbeda dari karakter viral lainnya yang lebih terstruktur atau hanya berfokus pada satu tren. Oke, siap Jam. Terima kasih banyak udah menjelaskan sedetail itu ya teman-teman. Sekali lagi buat kalian nih yang ngefans juga sama anomali ini atau punya karakter khusus yang kalian suka di anomali ini, yuk langsung aja kita diskusikan, lanjutkan diskusinya di kolom komentar ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa kembali lagi besok dan juga tonton video kita yang lainnya. Saya Dani Sina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.